Puncak ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Timur Tengah. Benar. Untuk hal kayak gitu Untuk ya. hal Yang benar Kak. Jadi yang kata biong-biongnya ya, yang waktu ngobrol sama biong-biongnya, ini ibaratnya apa ya? Promosinya itu dari mulut ke mulut. Salam para buah-buah. Hari ini kami menurunkan tulisan spesial edisi Liputan Indep. Topiknya itu tentang kawin kontrak di kampung Arab yang lokasinya nggak jauh-jauh dari Jakarta, yaitu di Puncak. Nah, bersama saya sudah ada pengampunya, yaitu redaktur, ada Bung Andi, dan ada dua reporter yang turun ke lapangan, undercover, Bung Kelvin dan Doni. Kita mau bercakap santai ya, walaupun topiknya agak-agak pengen santai. Dan nanti editornya gampang lagi. Iya. Nah, saya mau mulai dari Bung Andi dulu nih sebagai redaktur ya kan. Kenapa memilih topik ini? Ini sebenarnya kan isu lama ya kan, isu bahwa lama, ya. gelombang orang imigran dari Timur Tengah, Ya. itu kan sudah lama di Puncak ya melakukan praktek seperti ini. Nah, kenapa ini diangkat lagi, Bung Andi? Ya sebenarnya memang ya isu lama ya. Iya. Dan kalau misalnya kita cek secara historis itu kan memang ya di tahun 1980-an itulah ya udah Sudah mulai ada. ya udah ada gitu kan. Mulai dari wisata pelancong-pelancong Timur Tengah itu yang ke Puncak gitu. Tapi memang trennya itu kan dimulai ya kira-kira di tahun 2006 sampai 2012 itu begitu masif juga kan di situ. Awalnya mungkin masih biasa-biasa aja ya. Tapi kan dalam perjalanan ini sudah menjurus ke kalau kita lihat ada semacam indikasi ke perdagangan ini ya, TPPO lah ya gitu. Okay. Makanya ini menurut saya menarik sih sebenarnya ya gitu. Ini isu lama tetapi ini mulai kembali mencuat ke publik karena kemarin itu di April lalu itu sempat ketangkap 2 mucikari itu yang kawin kontrak itu kan begitu. Lebih ke situ sih sebenarnya ya Mbak Rin ya soal TPPO itu kita yang mau soroti. Tulisan hari ini lebih ke gambaran cerita-cerita umum aja gitu. Ya. Nah, Bung Andi kan kalau Timur Tengah ini dulu kan ada satu isu kalau mereka ke Puncak itu transit ya kan? Iya benar. Hanya sekadar untuk menunggu penempatan ke negara ketiga ya. Iya, mereka kan berasal dari negara-negara daerah konflik ya di Timur Tengah. Iya, benar. Nah, apakah sekarang masih seperti itu modusnya ataukah sudah bergeser nih? Mungkin nanti teman-teman yang di ini juga bisa ini lah ya, Bisa bantu sharing ya, untuk jelaskan sharing. karena mereka yang lebih ngerti di lokasi seperti apa. Tapi memang sebenarnya tren yang paling meningkat itu terkait dengan kawin kontrak itu biasanya yang apa ya di musim-musim haji itu ya. Iya. Kenaikan haji itulah ya, itu yang paling banyak ya tren gitu. Tetapi memang sekarang tidak semasif dulu lagi Mbak Rin. Dia ada sedikit pergeseran. Wisatawan-wisatawan atau pelancong-pelancong dari Timur Tengah itu tidak lagi melakukan praktik kawin kontrak semasif dulu dengan gaya yang berbeda sekarang gitu kan. Gitu. Iya, saya mau menegaskan kembali ya. Berarti yang diangkat di Parbowo ini itu adalah pelancong ya, Iya, murni bener. gitu ya dari Timur Tengah yang sengaja datang ke Indonesia untuk berlibur. Dan kemudian gitu. mencari kenikmatan di daerah Puncak dengan gitu. modus kawin kontrak. Oke. Iya. Saya mau beralih ke antara Doni maupun Kelvin ya. Berarti Kelvin kemarin berapa hari di Puncak? Seminggu lebih ada nah. Iya, Seminggu lebih nggak cuma di Puncak sih Kak. Lebih tepatnya hampir kan beberapa daerah Puncak, Cianjur, sama Sukabumi. Jadi kenapa harus ke sini? Karena ketika pertama kali ke Puncak itu banyak dapat informasi nih. Ternyata kebanyakan perempuan-perempuannya itu bukan berasal dari Puncak itu sendiri, tapi mereka itu mengambilnya dari daerah-daerah sekitar dari Puncak itu, dari kebanyakan dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Garut, bahkan ada yang dari Subang gitu. Jadi ya harus ke sana nih untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam ya. Ya kalau nggak salah nih saya dengar juga bahwa masuk ke sana kan nggak mudah ya, artinya
mereka kan Iya. harus nampak seperti apakah orang Timur Tengah gitu. Nah, ketika ke sana nih Bung Kelvin gimana? Apa tantangannya apa sih yang terberat ya? Karena kan ada diskriminasi ya. Iya, Kalau iya, benar. dia pikir bukan kelihatan Benar, orang benar. Arab, Susah mereka untuk masuk ke dalam nggak kan, melayani gitu. ya. Gimana Sangat tuh? sulit sih kak, benar-benar sangat sulit di hari, bahkan sampai di hari keempat itu kami belum dapat ya. mendapatkan informasi apapun. Karena ketika mencari informasi di sana, masyarakat sekitaran Puncak, khususnya di daerah Warung Kaleng ya kak ya, daerah kampung sampah ya Don ya. Iya, Cisarua. Kampung sampah itu yang diduga praktiknya ada di situ, itu sangat tertutup ketika kita ngobrol tentang kawin kontrak gitu. Dan ya dapat pun itu informasi segelintir, oh iya ini banyak gitu kan. Oh iya orang Arab di sini banyak mau berlibur gitu-gitu aja, itu sangat sulit tuh. Bahkan beberapa kali menghubungi Bang Andi, ini gimana nih Bang? Ya kalian harus tetap bisa, tetap harus semangat ya. Iya dong. Kan harus kasih support kan gitu. Betul, betul. Karena ada yang sempat sakit gitu Iya. kan. Oh, oke. Tetap semangat. Aku yakin kalian pasti bisa gitu kan. Iya, dan mungkin Bung Doni ceritakan pengalamannya. Kan di sana sudah ada orang yang Anda kenal kah, atau Anda bangun sendiri kepercayaan teman-teman di sana untuk bisa masuk ya? Karena aku baca artikelnya itu sumbernya keren-keren tuh, dia mau terbuka selepas itu, gimana caranya membangun kepercayaan dengan narasumber ya? Mungkin ya tantangannya kayak di Puncak itu kan. Di Puncak itu tuh kami setelah mencoba tuh mendekat dengan beberapa orang di sana, misalnya kayak tukang ojek sama pengaman di sana, Security sama ya. security, sama pemilik villa kayak gitu. Awalnya mereka kalau disinggung dengan hal-hal yang kaitan dengan tempat mereka, dia positif, dia memberikan pernyataan kan. Tapi lama-lama ketika kami sudah menyinggung ke arah ketika kontrak, mereka tuh udah mulai risih dan akhirnya ya nggak mau jawab soal itu. Bahkan kami pertama dapat pemilik villa yang awalnya buka-bukaan banget nih, tapi kalau ketika kita menyebut ini data dari mereka untuk kita akan dipakai untuk penelitian ataupun untuk media, mereka akhirnya nolak untuk menjawab. Dan mungkin kalau untuk bagaimana dapatkan narasumber yang keren-keren kayak gitu, saudara Kelvin gitu. Saudara Kelvin. Iya, karena kalau kita maksudnya mau interview gitu ya dari wartawan, mereka tentu nggak terbuka ya. Nah, Iya. Kelvin memperkenalkan diri sebagai apa itu kalau di sana ketika Awal-awal ya kak, awal-awal aku bilang sama Doni, jangan langsung nyebutin kalau kita itu wartawan, jurnalis. Ya anggap ya kayak pelancong biasa aja lah, ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Nah ketika mau menyewa villa kan, jadi kan kita harus gambarin nih kak, bahwa praktik seperti ini kan sebenarnya sangat dekat sama masyarakat gitu kan. Jadi kami yang kami datangin itu adalah yang kemungkinan terbesar itu biasanya terlibat dalam praktik-praktik seperti itu gitu. Yang paling pertama yang kami datangin itu adalah akang-akang tuh, akang-akang penjaga villa gitu, ngobrol-ngobrol biasalah, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Cerita menariknya adalah kalau aman nggak ini kan? Ya udah. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan itu memang harus, karena ini adalah kalau bisa dibilang atau Bung ini Kelvin menjadi salah satu customer gitu. praktik kotor mungkin akan jadi, karena ini praktik kotor memang kita harus berani kotor ya, harus berani kotor gitu. Jadi ketika ngomong sama kakak ya layaknya pelancong aja yang emang pengen untuk mencari pengen curiosity ya. mencari yang seperti itu. Oke. Jadi karena ya ini cerita lucu sih. Karena ngobrol sama kang villanya gitu, ya udah langsung ngobrol aja kan. Di sini ya kalau di sana kan sebutannya untuk wanita-wanita penghibur gitu kan, yang datang ke villa itu kan selimut ya kak. Oh. Jadi apanya ya itulah kode-kodenya, ada selimut nggak kang gitu lah. Dia kemarin nggak mau ya diberikan selimut ya. Kau mau selimut nggak? Dia nggak mau selimut katanya. Doni ini polos gitu kan. Dia mikirnya selimut itu selimut beneran gitu kan. Padahal selimut Kan tanda di- petik ya kan. kan di puncak dingin gitu kan. Puncak dingin gitu kan. Nah maksud aku itu ketika dari
kita mesan selimut ini dari si nanti selimutnya ini datang dari bisa dapat informasi dari situ. Nah, lucunya Doni ini terlampau polos gitu lah ya, kita bilang sangat polos gitu. Tapi perlu juga ada Kak sangat Doni, perlu, sangat iya perlu. kan? Iya, iya, Biar iya. kontrol nggak Biar terlalu bisa jauh. kontrol gitu. Untuk menjaga suasana. Iya. Nah, gang-gang villanya semangat nih. Oh, udah mulai nih, udah mulai ketemu chemistry Iya, nih iya, gitu kan. iya. Dia kayak nemu oke, ini orang niatnya emang udah kayak gitu lah gitu. Ya udah. Terus gang-gang villanya nanya, "Butuh selimut berapa, Kang?" Dia bilang. Oke. Doninya nyerocos. Berapa? 2 aja kan. Dua, maksudnya Dua selimut. Masing-masing Gila. satu. Aku bilang, Oke. "Don, lu yakin kuat 2?" Yakin, Vin. Kan dingin di puncak. Kita butuh selimut Oke. gitu kan. Dan terus ya akang-akang vilanya bilang kan, dikirimlah tuh katalog selimutnya. Oh, Dan oke. maksudnya selimut ini dan wah enggak Vin. Enggak. Gagal dong Gagal lah, undercovernya. undercovernya. Jadi Langsung diambil alih sama lu. Iya, Dua. bercanda lah kan. Itu masih di obrolan di tempat Enggak, maksudnya itu. 2 selimut ini langsung lu ambil alih gitu. Iya. Oh, enggak. Di malam itu belum. Jadi abis itu akang-akang bilangnya kan balik lagi tuh di tempat biasanya dia nongkrong mangkal kan. Nah, kami datengin tuh ngobrol-ngobrol santai. Nah, mulailah terkuak ini cerita dari si akang-akang vilanya ini gitu kan. Ternyata usut punya usut dia cerita ini tanpa kita di situ belum masih undercover ya Kak. Oke. Kita belum bilang kita itu wartawan, jurnalis. Ngobrol-ngobrol santai aja. Taunya klien lah ya, kalian Iya, klien mereka gitu kan. Gabuk nih Kang, nggak tahu ngapain di kamar gitu kan. Ngobrol-ngobrol aja nih Kang di sini gitu kan. Oh iya ya sini Kang, mari Bang. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, cerita lah. Ya awalnya memang harus soft ya Kak, nggak Iya. langsung strike to the point ke situ kan. Nanya-nanya nih, Kang selama jalan ke sini banyak nih Kang orang-orang Arab di sini gitu kan. Mulai dari bawah sampai ke atas nih ngeliatin orang Arab mulu. Oh iya Kang, di sini banyak orang Arab gitu kan. Mulailah, oh iya Kang, mulailah dia cerita tuh, dia sendiri nih yang ngebuka. Iya Kang, apalagi dulu di sini rame ini kawin kontrak gitu. Nah, aku salah satu yang ini yang sering ngawinin kontrak. Itu menarik Wah. banget ya. Potong di sini Oke, dulu sebelum oke. nanti spill kan nggak jadi Oke, dibaca oke, orang artikel oke. kita ya kan, Bung Andi. Nah, untuk mendesain liputan seperti ini, apakah mereka juga dibekali kayak mitigasi gitu ya? Iya, Apa iya. yang boleh, apa yang tidak gitu. Iya, iya. Terus intensitas untuk komunikasi gimana ya supaya tetap dikontrol nih, jangan Iya, sampai benar-benar. lepas. Memang tadi si Calvin kan cerita itu udah hari keempat ya. Itu belum dapat Narasumber yang narasumber bagus gitu ya. kan. Nah, mereka kontak, "Bang, ini gimana ini? Kita udah hari keempat tapi belum ada satu pun narasumber kan begitu." Posisi mereka udah nginap di villa, keluar duit banyak kan gitu, gak dapat apa-apa gitu. Oke. Tapi saya kasih pastikan ke mereka, saya bilang pasti kalian dapat begitu. Coba ubah aja polanya. Lalu saya coba geser Doni dengan Calvin gitu, geser posisinya, tempatnya gitu. Lalu saya coba komunikasikan ke mereka. Coba pendekatannya itu jangan langsung cerita kalian ke kawin kontraknya, jangan. Ngajak aja dulu ngopi, ngajak aja cerita-cerita gitu. Kalau misalnya udah lama, udah mereka merasa nyaman, itu dengan sendirinya pasti mereka akan spill sendiri gitu ya, gitu. Sehingga waktu itu mereka sempat nanya, ini gimana ini? Iya. Apakah ini dilanjutkan atau enggak? Saya bilang, kalian udah di sana masa enggak mau dilanjutkan. Nah, keesokan harinya tiba-tiba dia kontak, "Bang, ini udah dapat ini satu Bang." Nah, kan aku udah bilang, maksudnya yang terpenting kalian optimis aja, Sabar pasti ya. bisa itu gitu. Koliputan kemarin yang serbuk gergaji aja kalian bisa dapat, tembuskan gitu, apalagi yang di sini gitu. Jadi ini untuk liputan kali ini ada berapa lokasi itu ditentukan Bung Andi berdasarkan apa? Riset dulu? Berdasarkan hasil temuan. Iya, hasil Oh, temuan oke. mereka gitu kan. Kita juga kan udah riset nih, maksudnya lokasi-lokasi riset sekunder lah ya Iya, gitu. iya, iya. Lokasi-lokasi yang menjadi apa ya? Menjadi Sentral lah ya. Sentral gitu. Kan memang yang paling populer di sana kan Warung Kaleng itu. Tapi Warung Kaleng itu kan secara administrasi itu tuh dia berdekatan dengan dua desa gitu ya. Tugu. Warung Kaleng ini stigma untuk lokasi itu atau memang namanya Warung Warung Kaleng? Kaleng. Warung Kaleng itu memang ada ceritanya sih Kak. Ada ceritanya itu. Dulu itu jadi apa ya? Tempat jual-jual orang Chinese ya gitu ya. Orang-orang Arab. Enggak, maksudnya kan sebelum orang-orang Iya, Arab Chinese. itu Chinese dulu Iya, Chinese gitu kan.
Lalu datang apa namanya orang-orang Arab ganti genteng-genteng itu ya dengan kaleng-kaleng itu Kaleng-kaleng. namanya gitu. Makanya Oh, disebut warung kaleng. sebagai Jadi ini merujuk ke bangunan-bangunan yang ada di Iya, situ gitu. didirikan oleh dengan kaleng-kaleng gitu. Iya. dan mereka itu jadi tempat favorit. Tempat favorit, Salah satu transaksinya. tempat favorit. Praktiknya lah, transaksinya lah. Iya, yang transaksi Transaksinya. di situ. Transaksi. Bung Doni coba ceritakan deh, kalau itu tempat favorit tadi yang dibilang oleh Bung Andi dan Bung Kelvin ini, kenapa dia menjadi tempat favorit? Apakah tempatnya tersembunyi ataukah ada yang spesial nggak di warung kaleng ini? Kalau di warung kaleng itu tuh, dia tuh bukan hanya soal kafe ataupun tempat makanan doang. Soalnya di situ tuh lengkap semua. Ada money charger, ada tempat apa namanya tuh? Tempat Sisa ada. Sisa. sisa. Nah, Kayak kampung Arab lah ya gitu ya. Iya. Terus ada tempat apa namanya tuh kayak imigrasi gitu yang melayani itu tempat singgah Kayak orang-orang. biro jasa untuk Iya. imigrasi gitu. Disinggahnya di situ dulu kan. Biasanya kalau aku dapat dapat informan dari Kota Bunga, dia bilangnya tuh kayak gini, kalau transaksinya tuh di warung kaleng dulu. Ntar kalau malam-malamnya baru dibawa biasanya tuh ke villa Kota Bunga atau tuh villa-villa sekitar situ katanya. Dan biasanya tuh di warung kaleng itu tuh lebih Permisif gitu, orang-orang di sana udah ngerti lah ya Enggak. kalau enggak juga. Malah kebalikannya. Oh. Malah kalau Oke. ketika kami masuk ke warung kaleng itu kan, itu hari keberapa ya? Hari kedua atau hari ketiga tuh kami nyoba masuk ke warung kaleng. Ketika mereka ngelihat orang lokal itu sangat Curiga gitu. curiga gitu loh. Ini ngapain? Ini bukan tempat kalian Orang Arab, gitu bukan ya. orang Arab. Iya. Iya. Dan makanannya ya makanan Timur Tengah lah ya Kak. Dan kesulitan kami menggali informasi adalah semua itu menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi jujur kami nggak tahu Iya, bahasa udah Arab pasti. gitu kan. Jadi Doni tahu sebenarnya hanya ini ya. Oh enggak ya. permodalan HP gitu yang pakai Google Translate Terjemahan. gitu kan, dan ketika dilihat juga pakai Google Translate gitu kan, ini nggak ada yang bahas sama sekali nih tentang ininya juga kan, karena mau diajak ngobrol juga agak sulit nih, agak menggali informasi. Yang paling sulit memang mendapatkan korbannya sih Kak, korban kawin kontrak itu yang sangat sulit karena di hari keempat dan kelima itu sebenarnya udah dapat dari mantan calo. Itu 2 mantan calo udah dapat dengan cerita yang bisa dibilang sama lah. Jadi ibaratnya Modusnya sama. sudah sama. Praktiknya kita udah tahu nih gitu Iya. kan. Praktiknya udah tahu gitu kan bagaimana mereka menawarkan itu gitu kan. Kayak prinsip ekonomi, ada permintaan, ada penawaran gitu kan. Kadang mereka menawarkan ke orang Timur Tengahnya, pelancong Timur Tengahnya, bahkan juga orang Timur Tengahnya yang ini meminta saya mau kawin siri gitu kan, kawin kontrak gitu. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu mendapatkan ininya sih, korbannya. Bahkan aku pencara sama Doni kan Kak, beda villa lah, beda tempat penginapan. Iya. Ya mungkin karena Doni maksudnya sangat tidak mau menyentuh hal-hal kayak gitu, ya biarkan saya sajalah yang kotor gitu kan. Jadi sampai aku nyoba aku ngomong sama mantan calonya kan, di sana bilang itu biongnya Biong lah. itu namanya calo. Iya, biong-biongnya. Jadi dapat informasi dari biong-biongnya ini, banyak yang korban-korban kawin kontraknya ini akhirnya terjerumus ke dalam jurang prostitusi yang jauh lebih dalam. Iya kan? Ya jurang-jurang itulah. Jadi setelah mereka kawin kontrak itu beberapa kali, mereka itu kemudian bekerja sebagai dawar-dawar. Dawar itu apa? Dawar itu adalah wanita Kayak panggilan. tunasusila lah ya. Iya, Wanita panggilan lah ya. SK gitu Iya, ya. SK gitu. SK dawar istilahnya. Wanita panggilan yang datang ke villa-villanya orang Arab. Nah, aku mikir gimana caranya untuk bisa ketemu sama dawar-dawarnya ini. Ya udah, aku bilang sama mantan biong ini, Kang, saya booking deh wanita panggilannya orang Arab nih, bisa nggak Kang? Bisa, dibilang kayak gitu. Tapi untuk bisa menggali saya kurang bisa memastikan. Nah itu kalau masalah menggali sih Kang urusan belakangan lah, itu urusan saya lah, bagaimana caranya gitu kan. Nah ya akhirnya si wanita panggilannya ini datang nih, dia mikirnya bakal ketemu sama pria Arab. Jadi ada hal yang unik di sana Kak. Jadi dawar-dawar di sana itu sudah punya tujuannya masing-masing. Ada dawar yang emang khusus untuk pria-pria Arab. Ada yang dawar-dawarnya ini nggak mau sama pria-pria Arab, tapi maunya sama pria-pria lokal, cowok-cowok lokal. Nah kebalikannya juga, ketika dawar-dawar
yang suka sama pria Arab ini nggak mau sama cowok-cowok lokal gitu. Nah, ketika datang ke kamarku gitu kan, dia terkejut, dia mikirnya bakal Arab. ketemu sama Arab gitu kan. Nah, ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol santai lah awalnya gitu kan, ngobrol-ngobrol santai. Akhirnya udahlah langsung ini aja lah ngobrol gitu kan. Dia bilang Tapi dia kemudian tahu kalau misalnya Kelvin undercover sebenarnya kan? Oke. undercover gitu kan, undercover. Iya. Baru ya nanya gitu kan. Ya dia bilang ya itu sudah hal yang lumrah. Dan gitu, banyak tapi ceritanya ada di banyak. Parbobo ya. Nah, sekarang membaca tuh, pasti dari dialah dan dari dialah awalnya ini akhirnya punya jaringan ke sejumlah narasumber ini. Dawar-dawar ini yang khususnya yang kalau yang udah baca itu yang namanya Naya tuh. Iya. Dari dia lah ini dibantu sama mantan biongnya juga, mantan biong yang tadi itu. Dari dia lah akhirnya bisa ketemu sama si narasumbernya ini. Dia bilang dia punya kenalan. Iya. Bisa nggak gitu kan. Tapi dengan akhirnya buka kartu tuh Kak. Buka ini Berarti dia percaya betul dong ya Iya. sama Kelvin ya? Karena aku bisa langsung bilang, aku bisa menjamin tidak ada rekaman apapun di situ, video ataupun foto. Iya. Menjaminnya cuma itu aja sih Kak. Oke. Karena memang beberapa kali dibilang yang buat mereka takut adalah ketika disorot sama kamera. Itu membuat mereka itu malu karena bisa dilihat sama Manfaatkan ya. dilihat sama keluarga mereka. Oke. Mereka kebanyakan mereka yang bekerja seperti itu orang keluarganya tidak tahu bahwa mereka bekerja seperti itu gitu kan. Lama sih, lumayan lama menjam untuk bisa meyakinkan si pasti. si dawernya ini untuk bicara ya dengan Kelvin bisa ya. untuk membantu ketemu sama temennya itu gitu kan. Akhirnya ketika dia bilang oke, saya bantu tapi saya enggak janji ya, dia saya coba, dibilang Iya. oke. Gua bilang gitu Keren kan. itu ya kan? Iya, Jadi mantap. undercovernya sukses kan Bung Sukses, Andi ya. iya. Nah, sebentar, kita ke Bung Andi dulu, nanti Oke, ke oke. Bang Kevin baik lagi ya. Ya Bung Andi, ini kan kelihatannya bahwa apa yang terjadi di Puncak ini sebenarnya praktek prostitusi ya Iya, kan. Nah, benar. apakah dari teman-teman di lapangan kemudian mencoba mengkonfirmasi ke aparat-aparat gitu ya? Apa sikap aparat gitu terhadap ini praktek sebenarnya Iya, yang rahasia umum ya kan, Rahasia tahu umum, tapi rahasia umum. nggak coba diberantas, itu gimana? Sebenarnya ada dua pendekatan sebetulnya ya. Dari sisi religiusnya ya, agamanya itu sebenarnya udah dilarang ya. Kayak di Kawin kontrak ini kawin ya. kontrak itu kan. Dan Iya. kemarin kan teman-teman Doni udah ketemu dengan ketua MUI Cianjur gitu kan. Ya, dia tetap dengan meskipun ada sedikit perbedaan pandangan juga di situ ya. Tetapi pada prinsipnya lah kawin kontrak itu atau mutah ya. Mutah. Itu kan dilarang gitu. Oleh agama. Yang kedua dari aspek hukumnya itu kan sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tentang perkawinan begitu kan. Soal ikatan perkawinan itu yang sah, lalu kemudian tanpa ada batas waktu kayak gitulah ya, blade-nya begitu. Nah, ini yang kemudian gencar akhir-akhir ini aparat kepolisian gitu untuk melakukan razia di sana. Gitu, karena memang udah ada larangan dari MUI, lalu kemudian bertentangan dengan undang-undang, lalu dalam praktiknya juga banyak sebenarnya gadis-gadis di sana juga, perempuan-perempuan di sana yang misalnya beroperasi di wilayah Puncak itu, yang mereka ini terjebak ke dalam gitu karena permainan si mucikari ini yang awalnya itu di tulisan kedua nanti kita akan gambarkan soal itu. Yang awalnya memang dia tidak tahu seperti apa lingkarannya di dalam, tetapi karena mungkin secara ekonomi dan kemudian permainan dari mucikari itu makanya dia terjebak di sana gitu. Yang kasus kemarin yang di April 2004 lalu itu ya kan, kedua mucikari yang ditangkap. Nah, itu kan karena kasus itu sebenarnya ada dugaan ke TPPO gitu. Nah, Doni kemarin sempat menghadiri salah satu mengikuti sidang ya di sana di pengadilan. Oh, korban nih, korban TPPO. Iya, korban TPPO itu dan di sana juga ada aktivis yang mendampingi dia juga gitu. Memang di sini Kak Rin, di Cianjur sendiri itu sudah ada perda ya yang mengatur soal itu. Itu tahun 2023, tetapi itu sifatnya imbauan. Jadi nggak ada sanksi yang tegas di situ, sifatnya imbauan karena itu kan masih ada ruang sebenarnya untuk melakukan praktik-praktik itu gitu. Meskipun dalam beberapa temuan teman-teman yang selesai diskusi dengan Doni dan Calvin,
Memang tensinya ini agak melandai gitu, tidak semasif dulu kan. Selepas pandemi gitu kan, udah mulai melandai. Pertama mereka takut, orang-orang pelancong-pelancong Timur Tengah itu takut kena razia. Mereka akan dideportasi keluar ke tempat asal mereka. Makanya mereka ambil jalan aman aja gitu ya. Di sana banyak PSK, dan PSK ini juga banyak juga jebolan dari yang mereka yang kawin kontrak. Banyak banget tuh, banyak banget Kak. Jadi artinya bahwa Puncak ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Timur Tengah. Benar. Untuk hal kayak gitu Untuk ya. hal Ya benar Kak. Jadi yang kata biong-biongnya ya, yang waktu ngobrol sama biong-biongnya, ini ibaratnya apa ya? Promosinya itu dari mulut ke mulut. Jadi orang Arab yang awalnya datang ke Bogor itu bilang pasti bakal mempromosikan sama temen-temennya nih yang di Timur Tengah, Timur di negaranya. Tengah gitu. Oh, ini ada tempat nih yang cocok sama kita gitu. Dan memang biong-biongnya ini bilang ya, kelakuan orang-orang Timur Tengah yang datang ke Bogor itu emang nyarinya emang itu. Karena dibilang dia ya karena di negara mereka yang sangat strict gitu, ketika datang ke negara Indonesia gitu, ke Bogor gitu, mereka bisa bebas ngelakuin itu ya. Pastinya Ditambah mencari pula itu. kondisi ekonomi kita di sini kan Iya. juga Iya. Dan supply ambruk demand-nya gitu itu ya Supply ketemu and ya kan. demand-nya. Itu ya permintaan dan penawaran ya Iya, Kak. iya. Nah, itu anak-anak muda bukan yang jadi dawer-dawer itu. Oh, iya, Rata-rata gitu. Kak. kebanyakan gitu Kak. Apa ya? Jadi kan harga ketika jadi kawin kontrak itu ditentukan sama kriteria, sesuai kriterianya ini. Apa nih kriterianya? Salah satu yang paling Virgin udah pasti Iya, lebih iya, mahal itu udah ya kan? pasti. Jadi Itu lebih mahal. Kalau dia virgin itu harganya semakin mahal. Iya. Kalau dia perawan itu harganya semakin mahal. Makanya banyak yang terjerumus itu di usia-usia yang sangat muda. Iya. Iya. Tawar. Iya. Kayak narasumber kita itu di 17 tahun itu 17 kan. tahun. Gitu ya, dia. 17 tahun gitu loh. Dia rela melepaskan ya itulah yang lah ya. Iya. Keperawanannya itu ya karena faktor ekonomi, Ekonomi ya, ya, Kak. Jadi memang yang banyak terjebak dalam itu memang gara-gara faktor ekonomi ya. Iya, iya. Banyak yang terjebak karena ekonominya ya miskinnya itu ya miskin struktural banget. Jadi ketika dengar cerita mereka itu wah ini sangat sulit untuk bisa ya. Jadi dia tidak punya pilihan lain gitu. Dia contohnya salah satunya adalah dia anak pertama dari 7 bersaudara, keluarganya sangat miskin. Dan ketika ada tawaran itu dari temennya gitu, dia udah ya udahlah apalagi gitu, udah gelap mata kan Kak, ini duit cepat dapat gitu ya. Akhirnya Nah, kalau terjebaknya di situ. sikapnya orang-orang Timur Tengah ini gimana ya? Maksudnya apakah mereka ya ada nggak yang kasar, brutal atau perhatian gitu ya? Atau gimana tuh? Iya. Dona, gimana? Kalau yang Doni punya narasumbernya bagaimana menceritakan itu bahwa sikap-sikap orang-orang Timur Tengah ini ada nggak yang ini ya apa kayak KDRT atau menelantarkan gitu ya? Kalau saya dapat informannya dari orang tua korban, dia bilang kayak gitu. Ada pokoknya kayak orang Arab tuh yang perhatian banget, yang ngasih apa uang bulanan gitu. Bahkan ada yang sampai Iya. sekarang masih ada yang kasih bulanan Iya. meskipun Walaupun udah suaminya balik. udah balik Ah, sana oke. gitu. Kalau dia ngasih kayak apa? Beranak gini ya. Dia Maksudnya melahirkan. melahirkan. Oh, ya. beranak bahasa. Beranak lagi ya. Terus kayak kucing. Iya, melahirkan istilahnya atau Bandung Kayak Kalimantan itu begini kan juga beranak. dikasih ke uang bulanan, bahkan sampai saat ini dikasih, terus dikasih apa kayak bingkisan, kayak rumah, kayak mobil, kayak gitu. Tapi banyak juga yang apa namanya itu istilah itu yang nggak beruntung, dapat yang kekerasan, yang nggak Ada yang dapat bertanggung emas jawab. tapi imitasi ya. Imitasi ya. Tapi bertanggung benar jawab, sih Kak. ya. Dari dua korban yang ku wawancarain ya, yang ku ajak ngobrol itu memang dia bilang ketika sama pria-pria Arab ini ya, pria-pria Timur Tengah ini malah kebalikannya. Biasanya kan ya kayak kita mikirnya oh ini pasti kasar nih ya kan, pasti semena-mena gitu. Tapi ketika mereka merasakan sendiri itu malah berbeda. Mereka itu seperti diratukan katanya. Jadi sering diajak belanja, dibelikan ini gitu, bahkan rumah orang tuanya direnovasi, iya kan. Ada juga yang sampai dia punya anak dari si pria Arab ini tapi sampai sekarang dia masih bertanggung jawab, sampai dikasih bulanan, bahkan anaknya yang dijanjikan bakal dikuliahkan di Mesir gitu kan. Itu kayak wah, ya gitulah. Jadi banyak akhirnya mereka itu lebih memilih ya aku lebih suka sama pria-pria Arab gitu karena treatmentnya itu sangat bagus gitu. Jadi mengadu nasib juga Mengadu sebenarnya nasib, ya. iya. Jangan-jangan dapet yang baik ya kan? Sama sekaligus memperbaiki keturunan ya. Oh, iya, Kalau iya. dapat ini kata mereka kalau seandainya punya anak dari orang Arab ini pastilah
asli Indo ya, Arab ya. Indo Arab itu Oh, iya, memperbaiki iya. keturunan. Jadi pada dasarnya sudah selesai mereka reportase ya, Bung Andi. Udah Untuk selesai. tulisan selanjutnya kan soal TPPO itu TPPO, ya. ya. Nah, modusnya ini gimana kalau misalnya dari reportase teman-teman, mereka itu tidak tahu apa pekerjaannya itu atau sebenarnya tahu tapi Biasanya terlanjur? itu nanti mungkin karena kan dia yang ini ya, Doni bisa jelaskan nanti. Biasanya itu kan teman-temannya itu ada teman yang ini kan. Oh, dari teman ke teman. Dari teman-temannya. Yang lapornya juga orang-orang dekat situ juga gitu, orang-orang dekat mereka gitu. Tapi dia sebenarnya nggak tahu gitu kan. Hanya dia terjebak ke situ gitu. Makanya kan banyak sebenarnya kasus itu ya Kak ya. Korban-korban ini yang terjebak ke situ itu mereka nggak tahu sebetulnya ini memang bertentangan dengan hukum atau tidak begitu. Ketika mereka udah masuk ke dalam, lalu kemudian polisi datang razia dan lalu tangkap, ya mereka ya mau nggak mau gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya ini bertentangan gitu kan. Mereka tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Tapi begitu. kalau kasus TPPO yang di Puncak ini banyak nggak sih yang diangkat ke pengadilan gitu ya, orang-orang itu kelihatannya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu terdengar banyak, ya. iya, nggak terlalu Ya, banyak mereka kayaknya dan menikmati juga fasilitas yang disiapkan. Modusnya kali ya Kak. Kalau ngelihat modus praktiknya ini kan sangat terselubung ya. Jadi sangat sulit dicium sama pihak aparat gitu. Karena ketika ngobrol gini sama biong-biong ini emang pure mereka inilah. Emang murni mereka ini yang semua yang nyeting ini perkawinan ini, mulai dari saksi gitu kan, baru wali orang Penghulu tua. juga ya, penghulu mereka siapkan. Penghulu itu semua settingan semua itu, nggak ada yang beneran itu gitu loh. Jadi kalau dibilang itu halal juga enggak ya, karena sebenarnya tercatat di KUA. Satu baru aparat desa juga tidak tahu. tapi ulamanya asli. itu bayaran Itu semua, bayaran bayaran semua, Kak. semua. Itu bayaran Tapi si semua. Arab ini nggak tahu ya kalau itu Nggak settingnya. tahu. Taunya dia halal. Yang biong-biong itu kadang memang nipu, kadang orang-orang biong-biongnya ini yang nipu orang-orang Arabnya gitu loh, untuk dapatin duit gitu. Dari pelatih-pelatih kayak gitu kan. Oke. Karena gak ada pencatatan sama sekali kan Kak. Sekarang juga kan itu banyak juga yang anak-anak yang di bawah umur gitu kan, yang terjebak di situ dan praktik kawin kontrak. Lalu kalau kita bicara secara umum sebenarnya yang di prostitusi juga PSK juga sama gitu kan. Maksudnya ini sebenarnya kan udah melanggar itu ya. Iya, Maksudnya anak-anak iya. di bawah umur dan masuk ke TPPO sebenarnya itu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau dari cerita teman-teman sepertinya tidak ada yang keberatan ya. Maksudnya satu kan karena latar belakang ekonomi yang itu ya apa namanya yang parah gitu ya, sehingga mereka mau melakukan ini demi uang, karena yang dia bayangkan kan iya. dinar itu kan. Benar-benar dinar ya. Uang-uang yang gajinya besar gitu kan. Memang ini Kak ya, ini juga sebenarnya negara perlu buka mata gitu. Iya. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang aja. Oke lah misalnya praktik semacam ini bertentangan dengan regulasi, baik agama maupun misalnya dari hukum, dari sisi hukum. Tapi pada sisi yang lain, Tidak ada solusi juga akarnya ya. apa sih? Akarnya apa? Betul. Kenapa mereka sampai terjun ke situ? Ya secara umum ya temuan kita di lapangan ya kembali ke persoalan kemiskinan, persoalan Iya. finansial. Iya. Nah, negara hadir di mana? Apakah misalnya mereka hadir hanya untuk misalnya menjegal itu tanpa memikirkan solusi jangka panjang iya. gitu? Kan banyak misalnya korban-korban atau mereka yang udah ketangkap gitu kan, atau mereka misalnya karena banyak ada razia dari aparat, lalu kemudian praktik semacam itu udah mulai menurun. Nah mereka ini mau dikemanakan? Iya. Mau nggak mau mereka kembali menjajakan diri sebagai apa? Sebagai apa namanya PSK, kayak iya. gitu. Sama aja kan? Artinya kita belum bisa mencari satu solusi, Jalan keluar ya jalan kan, keluar untuk yang mereka. memang bisa berlaku adil Iya, gitu. iya. Dan juga mereka kan enggak ini ya, apa maksudnya mereka tersiksa juga ya kan melakukan itu ya. Sebenarnya Maksudnya tersiksa, ya. Ada pergolakan Iya, sebenarnya, pergolakan, yang iya. awal-awal Betul. yang mikir kok harus kerja kayak gini Iya, gitu iya. kan untuk mendapatkan uang gitu. Tapi ya mereka tidak punya pilihan mungkin Iya, ya. iya. Mereka tidak punya pilihan, akhirnya ya terjebak dalam praktik Situasi gelap seperti itu ya. Iya, Baik-baik. Kawan-kawan terima kasih banyak ya Siap, Kak. sudah hadir di studio kami, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga ya buat masyarakat luas, dan pemerintah juga memberikan solusi yang baik ya untuk isu ini begitu. Nanti silakan dibaca di Parboa-Boa. Parboa-Boa, Untuk ya. minggu ini ada 2 tulisan Ada ya. 2 tulisan, yang pertama Kamis dan ya, Kamis. nanti. Baik, terima kasih, sampai Terima bertemu kasih lagi. Karen semuanya. Ya. Oke, thank you.